Oh, kaget deh. Saya cek dulu yang hadir ya. Jadi ini enaknya gimana? Mau saya kasih maksudnya cuma untuk latihan aja sih, bukan untuk PR tugas gitu ya. Mau dikasih soal atau gimana? Tapi buat nanti latihan mau UAS. UASnya tanggal berapa sih? Bulan apa? Heeh. Iya, tugas udah banyak. Ya, nanti lah mudah-mudahan saya ada waktu saya buatkan deh. Enggak dikumpul. Cuma untuk belajar aja, tapi soal hitungan aja, yang nggak hitungan ada baca bukunya aja. Nanti saya carikan soal hitungannya, terus dikerjakan sendiri gitu. Untuk ya kalau mudah-mudahan sebelum TTM 1, TTM 2 jadi bisa ditanyakan pas TTM. Mbak Eka, ntar ya saya absen. Haryanti, Mbak Kut, Prihatin, Susilo, Siti Romla, Sukati, Dwi Rahmawati, 1 2 3 4 5 6 7 8. Dah. Mudah-mudahan saya ada waktu, maksudnya. Lagi pusing. Datanya banyak. Saya ngolah data banyak banget soalnya. Jadi yang kayak saya kan ngasih PR buat ini ya, buat yang nggak hadir TTM itu TTM pengganti apa soal untuk TTM pengganti itu kan ya cuman ngeresum ya. Itu kan cuma satu perusahaan. Saya ngerjakan itu tiap hari 500 perusahaan. Sampai nggak tahu deh, pusing, bener-bener pusing. Kalian satu perusahaan aja baru satu orang tuh yang ngumpul. Iya, saya 500 perusahaan tuh dibaca satu-satu. Tapi dibaca apa? Heeh. Dibaca aja, tapi dibaca terus nanti saya resum gitu. Resumnya itu misalnya eh, modelnya deskripsi itu saya angkakan gitu loh. Misalnya perusahaan ini komisarisnya berapa orang yang cewek, hitung 3 orang cewek misalnya. Terus komisarisnya berasal dari mana misalnya. Atau lihat pendidikan komisarisnya apa. Pendidikannya misalnya S2 bisnis atau S2 teknik misalnya. Itu saya ini dihitung satu-satu. Memang gitu biasanya kalau kalau riset pasar modal tuh kayak gitu. Untuk akuntansi ya. Kalau manajemen dia beda, keuangan juga beda. Kalau akuntansi lebih detail. Iya lumayan. Tapi gimana lagi kalau nggak selesai kuliahnya nanti. Bukan puyeng lagi. Kalian masih ada satu tugas loh. Saya lagi nyari tugas yang kira-kira nggak susah tapi bermanfaat gitu. Indonesia, belum Indonesia. Ya lumayan sih, progresnya udah lumayan. Maksudnya baru 2 tahun saya sudah kemungkinannya ya mudah-mudahan lah bisa cepat selesai. Oke, saya lanjut obligasi ya. Ya, ini materi bab 5 dan 6 ya. Kalau nggak selesai modelnya ya kita lanjut pertemuan minggu depan gitu loh. Waktunya masih 1 jam. Materi obligasi chapter 5, 6. Terus kalau ada yang mau ditanyakan ya dari materi ya silahkan
Eee, ya tetap bisa lah kalau mau inbox saya nggak masalah. Oh ya Mbak Haryanti, saya ada email ya, dibaca emailnya. Ya dicek emailnya, dan saya cek. Gimana sih? Saya mau inbox yang mana sih namanya? Kayaknya nggak ada. Kayak takut aku salah saya. Kayaknya yang Cassandra Lovella itu saya takut salah. Ya, Waalaikumsalam Mbak Aya. Oh, kami udah bahas soal Mbak Aya. Selesai berapa soal kita? 4, 10. Ya, 5 soal. Terlalu keren nama FB-nya, jadi saya bingung. Akhirnya udah email aja daripada saya salah. Iya. Baru mau mulai Mbak Aya yang obligasi. Tadi masih saham. Hmm. Oke, kita mulai obligasi ya. Nah, obligasi ini eh, ya mirip saham, tapi ya sama yang kita pelajari, ada nilai intrinsik, kemudian penerbit obligasi, kemudian di sini ada bond indentur sama call provision. Jadi bedanya saham sama obligasi itu, kalau saham itu kita investasi saham, nanti yang kita dapat dividen dan eh, kenaikan harga kalau harganya naik gitu ya. Tapi kalau harga nggak naik, misalnya ya kita dapat dividen aja. Ya misalkan saya beli saham nih, terus saya beli saham tapi saya nggak jual-jual saham itu sampai setahun atau sampai sekian bulan misalnya. Nah, jadi saya hanya dapat dividen. Tapi kalau saya nggak apa namanya, maksudnya saya ngelihat kenaikan harga, berarti saya dapat untung dari selisih harga beli dengan harga jual. Itu kalau dividen. Kalau obligasi beda. Nah, kalau obligasi ini yang kita obligasi nggak seperti saham. Kalau saham itu ada jual belinya, ada apa istilahnya penjualan di pasar paralelnya itu banyak. Jadi setelah IPO terus nanti kita beli, nah transaksi di luar itu banyak gitu loh. Kalau sehingga ada istilahnya harganya naik gitu. Kalau obligasi enggak. Jadi ini tentang nilai intrinsik obligasi. Nanti kita lihat apa saja sih isi obligasi itu. Ya. Nilai intrinsiknya yaitu nilai teoritis suatu obligasi diperoleh dari estimasi nilai saat ini dari semua aliran kas obligasi di masa yang akan datang. Nah, sama nih dari semua aliran kas. Dividen juga sama kan dari semua aliran kas. Nah, aliran kas obligasi, aliran kas dividen itu kan tadi kalau kita ingat rumus kita ngerjakan nomor 4, itu kan aliran kasnya dividen dan harga jual. Nanti aliran kas obligasi itu ini ada tingkat kupon, waktu jatuh tempo, dan nilai prinsipalnya. Nilai prinsipal nilai nominal istilahnya biasanya disebut orang nilai prinsipal. Jadi 3 macam ya kalau obligasi. Ya, kalau saham nggak ada nih tingkat kupon itu. Tingkat kupon tuh tingkat bunga. Jadi ke saham tadi cuma dividen. Kalau perusahaan nggak bagi dividen, berarti kita nggak dapat dividen, kita hanya dapat dari selisih harga. Nah, kalau obligasi nggak ada ceritanya bagi dividen nggak bagi dividen. Pokoknya kalau obligasi kita itu memang obligasinya nanti dapat bunga, ada tingkat kupon itu ya pasti dapat gitu. Nggak peduli perusahaannya rugi tetap dapat gitu kalau obligasi. Yang penting tanggal jatuh temponya sama nilai harga beli obligasinya. Kemudian penerbit obligasi itu ada punya pemerintah, ada punya perusahaan, terus ada pihak asing atau luar negeri.
Ya, biasanya gitu. Tapi yang terkenal aman tuh kan milik perusahaan ya, milik pemerintah ya. Tapi milik pemerintah ini rate-nya hanya sekitar 8%-an bunganya gitu. Lumayan daripada bunga di bank ya. Bunga di bank paling cuma 5 atau 6%. Sebenarnya saya ada link satu lagi tentang ya tentang bunga tentang ini ya. Kalau swasta beda-beda, bisa sampai swasta tuh sampai 20%. Swasta dengan asing hampir sama, bisa sampai 20%. Ya. Terus, nah ini istilahnya bond indentures. Bond indentures ini dokumen legal yang memuat hak-hak pemegang obligasi maupun emiten obligasi. Hak-hak pemegang obligasinya. Pemegang itu yang kita yang beli, emiten pihak yang mengeluarkan obligasi. Nah, waktu jatuh tempo obligasi, waktu pembayaran bunga, dan pembatasan pemberian dividen bagi para pemegang saham perusahaan. Jadi di obligasi ini juga ini hal-hal yang termuat di obligasi. Contohnya saya kopiin tadi. Nah, ini contohnya ini. Di sini punya Bank Pembangunan Indonesia zaman dulu ya, ini saya nggak nemu-nemu yang contoh yang baru, nemu contohnya zaman tahun berapa, 90-an. Bank ini juga udah nggak ada kayaknya sekarang. Bank Pembangunan Indonesia itu jadi apa ya sekarang? Apa jadi BPD itu ya sekarang, saya agak lupa nih. Jadi di sini sebutkan kupon bunga untuk 1 triwulanan. 1 triwulanan. Jadi per 3 bulan ya bunganya gitu. Dibayarkan pada tanggal 1 Juli 97. Maksudnya nanti ini jatuh temponya 1 Juli 97. Nilai nominal obligasinya 100 juta. Di sini ini aja isinya contohnya nih. Saya tadi ada sebenarnya yang lebih lengkap ya, yang menjelaskan yang jelas bunganya kan per 3 bulanan. Terus tapi tanggalnya nggak ada, biasanya ada tanggal pembayaran bunga tanggal berapa gitu. Nah, ini contoh obligasi, bentuknya seperti ini suratnya. Ini yang disebut tadi apa namanya, bond indentures tadi, indentures ya. Obligasi biasanya nggak terlalu panjang, itu sekitar 3 tahunan paling, ya 3 tahun, paling banyak 5 tahunan. Karena perusahaan takut panjang. Kalau dia ngasih bunga besar, tiba-tiba nanti suku bunga turun, beresiko kan. Nah, contohnya gini, misalnya ini saya punya perusahaan, ya, saya butuh modal, terus saya butuh modal mau bangun misalnya atau beli aset lah ya. Terus saya keluarkan obligasi. Obligasi kan surat utang. Nah, misalnya Mbak Haryanti punya uang gitu ya. Beli itu obligasi di tempat saya. Saya ngeluarkan, Mbak Haryanti yang pemegang obligasinya. Nah, di obligasi saya itu kan tertulis berapa persen bunga tiap setahunnya misalnya. Misalnya bunga setahun 20%. Dibayar per 6 bulan atau setahun 2 kali bayarnya. Nah, 20% setahun itu biasanya kalau bayar per 6 bulan 10% tuh bunganya. Dibagi 2 kan dia ya. Nah, terus kalau misalnya tiba-tiba setelah tahun pertama tingkat bunga turun jadi 10% setahun. Nah, saya kan harus bayar 20%. Kalau terlalu misalnya saya buat 10 tahun, beresiko gitu saya. Ya bisa saya yang rugi, bisa Mbak Haryanti yang rugi. Karena terlalu panjang tadi suku bunganya, sementara tingkat inflasi misalnya tidak terprediksi gitu ya, misalnya ternyata suku bunga pasar melonjak gitu tinggi, atau sebaliknya turun gitu. Kalau turun kan berarti saya yang rugi ya kan. Kalau Mbak Arianti mah senang-senang aja karena kan tadi udah dapat 20% gitu, logikanya kayak gitu. Makanya biasanya obligasi itu sekitar 3-5 tahun, jarang sampai 10 tahun. Bisa diperpanjang nanti tapi modalnya tuh gitu.
Makanya di tulisan di bab ini, di bab obligasi itu kita belajar modelnya. Kalau misalnya kadang-kadang obligasi itu ada yang model bisa ditarik ya, ada ini istilahnya call provision ini. Jadi hak emiten obligasi untuk melunasi obligasi sebelum waktu jatuh tempo. Jadi misalnya saya ngerasa, saya emiten kan, merasa kok tingkat suku bunganya udah turun jadi 10%, sementara saya harus bayar 20% kan. Itu bisa saya tarik. Saya minta lagi gitu, saya beli lagi gitu dari Mbak Haryanti. Itu namanya call provision. Biasanya dilakukan jika tingkat suku bunga pasar di bawah tingkat kupon. Nah, diwajibkan membayar call premium. Nah karena kondisi seperti itu, ada call premium tuh kayak dendanya gitu. Ada dendanya. Karena saya ambil duluan kan, gitu. Tapi ada juga obligasi yang nggak call provision ya. Jadi memang harus sampai jatuh tempo baru. Terus biasanya pemegang obligasi takut-takutan kayak itu pakai yang ini. Apalagi kalau kondisi ekonominya nggak stabil misalnya. Takut naik gitu. Kalau naik dia seneng deh, takut turun yang jadi masalah. Nah, ini jenis-jenis obligasi, ada obligasi dengan jaminan, obligasi tanpa jaminan. Kalau dengan jaminan itu berarti ya jaminan misalnya harta aset perusahaan ya biasanya ini pakai jaminan itu ya. Terus ada tanpa jaminan, terus obligasi konversi. Obligasi konversi ini nanti dipelajari minggu depan di opsi kalau nggak salah ada. Obligasi konversi. Apa di sini saya lupa obligasi konversi. Materinya di mana? Ya seingat saya di materi minggu depan. Terus obligasi yang disertai waran, obligasi tanpa kupon. Nah, tanpa kupon itu maksudnya tanpa bunga ya. Nah, obligasi dengan nilai bunga mengambang. Obligasi dengan nilai bunga mengambang itu ya belum, memang bunganya nggak ditetapkan di awal. Ikutin pasar aja gitu, sesuai pasar gitu misalnya gitu. Kalau tinggi pasar, tinggi juga obligasinya. Mungkin lebih aman sih kalau untuk yang ngeluarin obligasi yang mengambang ini. Oh, kalau yang tanpa kupon itu caranya gini. Jadi sebenarnya ketika saya mengeluarkan obligasi, eh, misalnya saya keluarkan obligasi 1M gitu. Mbak Haryanti mau beli misalnya ke saya ya. Belinya waktu bayar itu nilainya 1M di kertas kayak tadi, di sini tadi yang ini tadi nilainya kan 1M ini ya, 100 juta ini ya. Nah, nilainya 100 juta atau 1M gitu. Nanti pas saya jual obligasi itu, bayarnya nggak segitu. Bayarnya misalnya cuma 700 juta gitu. Kalau 1M misalnya bayarnya cuma 700 juta. Jadi 300 juta itu keuntungan Mbak Haryanti. Bukan bunga untungnya, tapi jumlah uang gitu. Selisihnya. Kalau nggak pakai kupon gitu caranya. Pakai kupon pun gitu sebetulnya obligasi itu. Cuman masih ada kuponnya gitu. Harganya mungkin nggak semurah itu. Jadi di bawah nilai nominal harganya. Itulah untungnya gitu. Nggak terbayang ya, sehari-hari nggak ada kayaknya transaksi gitu ya. Kalau transaksi maksudnya di masyarakat nggak ada. Memang ini di pasar modal adanya. Saya berhutang, saya berhutang, tapi saya bilang saya ngutang 1 juta, tapi kamu bayar ke saya 900.000 aja. Kan lucu tuh, kayak gitu modelnya. Ngutang tapi angkanya nggak sesuai angka ya. Kalau orang kita kan seringnya sejuta nanti pas ngembaliin bayarnya 1 juta sekian gitu. Biasanya orang kita gitu. Tapi di obligasi nggak seperti itu. Kemudian putable bond. Nah, putable bond ini obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan sesuai dengan nilai par sebelum waktu jatuh tempo. Nah, ini putable bond ini mirip juga nih yang ini tadi, yang tanpa bunga. Tapi sebelum jatuh tempo. Kalau obligasi tanpa kupon tadi kan jatuh tempo hitungannya. Kemudian junk bond.
Junk bond ini obligasi yang memberikan tingkat keuntungan yang tinggi, tingkat keuntungan atau kupon yang tinggi, tetapi juga mengandung risiko yang sangat tinggi pula. Junk bond biasanya diterbitkan oleh perusahaan yang berisiko tinggi atau oleh perusahaan yang ingin membiayai suatu rencana merger atau akuisisi. Itu. Kemudian, oke, ini lanjut ke yield obligasi. Yield ini saya tulis dalam kurung ya. Sebetulnya sih bukan dalam kurung. Yield obligasi itu atau bond interest rate. Kalau di buku ini dijelaskan kalau yield itu kan hasil maksudnya. Hasil itu bisa bunga, bisa makanya situ garis miring sebetulnya bukan dalam kurung bond interest rate. Kalau memang ada kuponnya gitu ya, tapi kalau nggak ada kupon berarti kan dari selisih harga kan, tapi yield juga namanya. Nah kemudian yield obligasi ini ada nominal yield, adalah tingkat kupon yang diberikan obligasi. Misalnya ada obligasi yang memberikan kupon 18%, ini namanya nominal yield. Kemudian ada current yield, adalah rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dan dari obligasi tersebut. Current yield, jadi rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar. Rumusnya ini ya, current yield itu rumusnya kupon dibagi harga pasar obligasi. Jadi kita mau tahu sebenarnya berapa nilai obligasi nilai apa hasil dari obligasi yang kita beli itu gitu. Caranya pakai harga pasar obligasi. Karena harga pasar obligasi tadi kan nilai nominalnya misalnya di 1M yang pertama saya contohkan ya. Harga nominalnya 1M. Tapi ternyata setelah dicek sama misalnya inflasi dan sebagainya, ternyata nilai obligasi 1M itu bisa naik jadi 1,1M gitu harganya. Bisa naik 1,1M, terus ditambah lagi bunganya, bunga berjalannya. Jadi nilai pasarnya jadi tinggi. Udah beli cuma 900 misalnya ya, terus ternyata harga nominalnya kan 1M, ternyata setelah dapat bunga jadinya ternyata nilai pasar dari obligasi itu 1,2M misalnya, jadi tinggi gitu. Ya mungkin nanti ada contohnya ya kalau masih bingung. Kemudian lanjut yield obligasinya, ada yield to maturity. Yield to maturity ini bisa diartikan sebagai tingkat return majemuk yang akan diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Maturity itu apa ya, kayak usia gitu ya, untuk usia jatuh temponya maturity. Nah ini ada rumusnya. Nah rumus ini menggunakan present value. Jadi yang pertama, yang ini, yang C pertama kok nggak bisa. Nah rumus yang ini C/2 yang pertama ini present value annuity, terus plus yang keduanya ini present value saja. Jadi kalau pakai present value nanti kita nggak usah ngitung-ngitung pakai kalkulator, lihat tabel ya. Tabelnya nanti ada di tabel A1 sama tabel A2. Yang A2 kalau nggak salah annuity, yang A1-nya yang bukan annuity, present value saja. Terus nah rumus tadi, kalau rumus ini kan sebenarnya pakai coba-coba nanti. Ini rumus coba-coba maksudnya karena apa? Kita harus lihat kira-kira berapa tahun, misalnya tahunnya tuh dicoba, tingkat bunganya coba-coba sendiri, lihat ke lihat ke tabel annuity. Nah kalau ini nggak coba-coba tapi memang dihitung sehingga dapat nanti persentasenya berapa. Ini rumusnya. C itu pembayaran kupon untuk obligasi. I setiap tahunnya, jadi maksudnya setahunnya berapa kali ini. Kalau misalnya C ini setahun 2 kali, berarti C dibagi 2. Kalau misalnya setahun sekali, berarti C saja, nggak dibagi. Kalau P ini harga pasar, kemudian ini harga nominalnya, nanti dibagi N. N itu tahun. Terus nanti PP ditambah P dibagi 2, ini rata-rata.
rata-rata dari harga pasar dengan harga beli dikali 100, nanti dapat persentase. Presentasi yang mendekati. Terus contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Kalau di buku kayaknya agak ini ya, agak bukan ya, nggak tahu gimana dapat angkanya. Saya halaman 511. Anda lihat halaman 511. Contoh YTM ini jawabannya di halaman 511 itu. Jadi ini sebuah obligasi yang tidak callable akan jatuh tempo 10 tahun lagi. Harga 10 tahun lagi. Nilai parnya 1000. Nilai par 1000 dan tingkat kuponnya 18%. Diasumsikan obligasi tersebut dijual dengan harga di bawah par, yaitu 914. Ini di bawah ya, kalau tadi yang ceritakan 1M itu kan di atas gitu, nih maksudnya di bawah. Biasanya sih kan kenapa harus di bawah, supaya orang mau beli gitu maksudnya. Kemudian menggunakan persamaan 5.2 nilai YTM adalah, nah jadi 914,99 ini ditulis nih hasil terus nanti dengan rumus tadi, ini TM tadi ya, ini rumusnya dimasukkan 180 itu dapat dari 18% dikali 1000. Penghasilannya 18% ya, kali 1000, dari 1000 harganya, dari nilai parnya. Nah, jadi dapat 180 dibagi 2 karena bunganya dibayarkan, ada ya tanda tata di sini ya, dibayarkan setahun 2 kali ya. Bagi 2 ini, oh ini beda ding, sorry, memang benar dibagi 2. 180 bagi 2, terus ini rumusnya 1 plus YTM dibagi 2, terus plus 1000 dibagi 1 ini. Nah, yang di bawah ini untuk yang 1000 ini tadi yang saya bilang pakai present value, yang ini present value annuity. Nah, sini suruh coba masukkan 914,99 sama dengan 90, berarti 180 bagi 2 dapat 90. Nah, 90 dikalikan dengan present value annuity, coba lihat di tabel. Present value annuity itu A2 kalau nggak salah. Tabel A2. Udah ketemu belum? 10% untuk periode 20 tahun. Ya, ketemu ya. 8,511. Halaman, kok katanya iya, 938. Kalau tabel di 938. Jadi dari halaman 511 kita cari rumus pertama tadi pakai present value annuity, itu di tabel A2 halaman 938. Ketemu nggak 10% dengan 2 pada periode 20 tahun persentasenya 10%. Ya, ketemu 8,511. Terus yang sebelahnya yang 1000 per 1 per YTM, nah ini menggunakan present value faktor, jadi bukan yang annuity. Itu di tabel A1. Tabel A1, coba lihat tabel A1 dengan kondisi sama 10% dan 20 tahun. Ya, halaman 938 ya. Nah, sekarang di halaman 933 yang untuk bagian keduanya.
dapat nanti 0,149. Nah, ketemu nggak? 0,149-nya. Nah, maka hasilnya dapat yaitu dikalikan ya. Hasilnya dapat 914,99. Tapi sebenarnya yang jadi masalah ini kan persentase 10% dan 20 periode ini sebetulnya oh apa ya? Itu nebak gitu loh. Nggak ada di soal. Ini yang mungkin bikin rumit kalau ngerjakan sendiri. Ini kan cuma kebetulan sudah ada di buku. Tapi kalau kita mau ngerjakan sendiri, saya tahu saya di soalnya nggak ada, di latihan soal tuh ada yang kayak gini. Nggak ada gitu, nggak ada disebutkan. Kita mau berapa persen. Cuman memang pakai logika sih akhirnya. Logikanya itu kita coba logikanya kan cara logika berpikirnya gini. Karena 18% itu untuk 1 tahun, 18% dibagi 2 kan berarti 9% ya. Nah, 9%. Nah, supaya supaya angkanya di bawah 1000, 914 kan di bawah 1000. Nggak mungkin 9% gitu logikanya itu. Jadi pasti harus di atas 9% dan nggak mungkin di bawah 9% juga. Ya, karena kan ini di bawah 1000. Karena logikanya 1000 dibagi ya pokoknya intinya harus lebih tinggi dari 18% dibagi 2. Itu cara logikanya nanti untuk nebak-nebaknya gitu. Untuk tahun 20 periode nggak ada masalah, itu 10 dikali 2. 20 periode ini dari 10 kali 2. Paham ya? Karena ini yang susahnya. Untuk dapat nebak-nebak ini, nggak tahu untuk dulu waktu Anda belajar manajemen keuangan nyampe nggak yang ini, menentukan periode sama persentase itu loh untuk present value annuity. Nah, ini pakai logikanya kayak gitu. Pokoknya kalau ini 18% berarti karena ini setahun 2 kali, ya itu caranya. Nanti pokoknya dibagi 18% dibagi 2, 9%. Nah, Anda coba-coba pakai 10%, jangan pakai 9%. Karena kalau Anda pakai 9% di sini, pasti hasilnya akan, kita lihat 9% berapa? Lebih tinggi kalau nggak salah. Nah, 9, kan lebih tinggi dia. Kalau pakai 9%, pasti angkanya nanti hampir 1000. Malah sama, jangan-jangan. Harusnya sama sih. Kalau 9% kemungkinan sama 1000. Tapi karena ini sudah dapat YTM-nya 900 sekian, berarti pasti di bawah, maksudnya angkanya pasti harus di atas 9% karena di bawah itu. Oke, saya lanjut ya. Kita lihat YTM yang ininya. Ini cara ini, maksudnya ini ada satu cara, terus ini cara satu lagi, cara yang mendekati. Cara yang mendekati di sebelahnya ini rumus YTM yang mendekati. Yang tadi ini sama 180 ya, dapat dari 18% kali 1000, 180. Terus ini 1000 dikurang 914, 1000 kan harga nilai parnya dikurang harga nilai pasarnya dibagi 10 tahun. Ini tahun bukan periode. Terus dibagi ini rata-rata dari harga tadi 1000 dengan 914 jumlah. Kalau di sini dikurang ini jumlah dibagi 2 karena ini rata-rata. Nah, dapat 180 ditambah 8,501 dibagi 957 kali 100%, dapat ini tingkat suku bunganya 19,69. Jadi YTM-nya sama dengan 19,69 kalau pakai pendekatan ini. Kalau pakai pendekatan, kita balik ke pendekatan ini kan rumus 5.3, ini rumus 5.2 yang tadi dapatnya ini 10% kali 2 untuk dapat 914 tadi loh.
10% kali 2, 10% dapat dari yang ini 10%. Kenapa kali 2? Karena periodenya setahun 2 kali. 10 kali 2 sama dengan 20%. Jadi kalau pakai pendekatan rumus 5.2 hasilnya 20%. Nah, tapi kalau pakai rumus 5.3 hasilnya 19,69. Di buku tuh ada 19,73 juga, saya juga nggak tahu dapat dari mana 19,73 nya. Padahal jelas-jelas di atasnya 19,69. Gitu ya caranya ya. Dia pakai dua rumus. Terserah mau yang mana. Mau sebenarnya sih yang kalau YTM pakai tanda bintang ini dia yang mendekati gitu loh, bukan yang angka yang sebenarnya. Kalau yang pakai present value itu yang sebenarnya. Terus ini, nah ini sebenarnya ini kelanjutan dari apa ya, dari yang YTM tadi. Jadi setelah dapat YTM-nya tadi 19,69 atau 20%, maksudnya kita tahu bahwa penghasilan kita dari dana 1.000 tadi, penghasilan kita adalah sekitar 20%. Ya, jadi kalau uang itu mau kita investasikan lagi, ya minimal 20% itu tingkat suku bunganya. Kalau kita misalnya kan dibeli itu tadi callable tadi kan, jadi dibeli lagi sama yang punya kan. Nah, kalau kita karena dibeli kan kita udah dapat kembali uangnya. Terus kita mau investasi lagi. Ya dengan uang itu beli obligasi lagi. Ya, kita harus cari obligasi yang returnnya minimal 20%. Walaupun dulu waktu kita beli kan 18%, waktu kita pertama beli kan 18% ya soalnya ya. Nah, kalau kita jual lagi, kita beli lagi harus 20%, karena kalau kita beli masih pakai harga 18%, tingkat kuponnya jatuhnya rugi kita gitu, karena kondisi nilainya sudah beda. Nilai uangnya udah beda maksudnya. Itu maksud dari soal yang contoh sebelumnya tadi. Nah, kemudian ini contoh selanjutnya, tapi ini maksudnya obligasi. Ini obligasi yang apa ya namanya? Contoh obligasi dengan nilai nominal 1.000, waktu jatuh tempo 20 tahun dan kupon sebesar 15%. Kalau ini tentang dampak interest on interest terhadap return total untuk obligasi yang jatuh tempo 20 tahun dan kupon 15%. Jadi maksudnya bunga berbunga ya, ini interest on interest itu. Jadi kita punya pendapatan dari 3.000 ini dari 15% kali 15% dibagi 2 itu 7,5 kan ya. 15% dikali 1.000 dibagi 2 dapat 75 per bulan. Per sekali dibayar suku bunganya, dikali 20 dapat 3.000. Jadi perkiraannya kalau bunga berbunga, maksudnya dari bunga 3.000 ternyata kalau returnnya 0 tetap 3.000 penghasilan totalnya. Tapi kalau ini ya, lihat tabelnya ya, kalau misalnya tingkat bunganya, tingkat investasinya dapat 4%, sorry, jadi 3.000, nanti bukan dikalikan, nanti ada caranya ya, dan tingkat 4% dapat totalnya 4530. Nah, interest on interestnya 4530 dikurang 3.000, 1.530. Ini belajar bunga majemuk ya sebenarnya, tapi yang ini bukan present value, ini future value. Nah, future value nggak ada di tabel di buku ini, cuman di buku ini dia menjelaskannya present value. Saya cari-cari seharian tadi tuh, terus yang itu yang buat saya kelupaan naikin link itu gara-gara nyari angka 120. Nggak ada di sini disebutkan. Lihat di tabel A1, mana A1? Saya cari-cari nggak ketemu. Padahal di future value cara nyarinya, tabelnya saya ada sih di internetnya, saya
nggak naikin tadi, tapi saya save ada tabelnya. Nanti kalau Mang mau saya kasih linknya aja atau saya naikin file.